Bismillahirrahmanirrahim. Satu wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu, wanita dinikahi li arba'in, karena 4 perkara. Pertama, lima liha, karena hartanya, yaitu karena dia kaya. Yang kedua, wali hasabiha, karena hasabnya, ya hasabnya itu maksudnya nasabnya mulia, gitu. Misalnya anak kiai dan sebagainya. Gitu. Wali jamaliha, dan karena cantiknya. Wali diniha, dan karena agamanya. Nah, dari 4 ini yang diperintah oleh Nabi hanya satu. Fadfar, pilihlah bidzatid din, wanita yang memiliki agama. Gitu. Jangan salah baca ya. Kalau dibaca ad-dain, ini wanita yang punya utang. Gitu. Tapi di sini bidzatid din, wanita yang punya agama. Maksudnya wanita salihah. Jadi yang dimaksud punya agama adalah apa? Salihah. Taribat yadaka, akan berdebu kedua tanganmu, maksudnya kamu akan rugi kalau kamu tidak memilih wanita salihah. Hadis muttafaqun alaih ma'a baqiyati sab'ah, bersama sisa-sisa imam 7 yang lainnya. Jadi tidak hanya Imam Bukhari, Muslim yang meriwayatkan, tapi juga imam 7 semuanya meriwayatkan. Hadis ini tolong diperhatikan, ada 2 kalimat. Kalimat pertama adalah berita, kalimat kedua adalah perintah. Nah, kalimat berita di sini bukan suatu syariat, tapi hanya informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan perintah ya. Yaitu Nabi tidak memerintahkan carilah wanita yang berharta banyak, yang cantik, dan tidak. Nabi hanya memberitahu manusia itu ghaliban, biasanya rata-ratanya kalau mau menikah itu paling-paling milih salah satu dari 4 ini. Milih karena hartanya banyak, milih karena nasabnya mulia, milih karena cantiknya, milih karena agamanya. Nah, setelah Nabi memberikan informasi, setelah itu beliau kemudian memerintahkan. Jadi yang merupakan perintah syar'i itu hanyalah pada kalimat yang kedua. Fadhfar bidzatid din, ya, raihlah atau pilihlah yang wanita yang punya agama yang bagus, yaitu yang salihah, maka kamu akan beruntung, kalau tidak kamu akan rugi. Nah, sehingga jangan disalahpahami ini berarti menikahi wanita itu diperintahkan yang banyak harta, enggak begitu. Kemudian kata-kata jamal, cantik ini menurut para ulama ada 2 macam ya, ada cantik suri, yaitu bentuknya atau rupanya, ada cantik maknawi, maknanya. Jadi dengan kata lain ada cantik hissi, ada maknawi. Kalau hissi itu bisa terlihat, misalnya wajahnya cantik. Dan cantik itu kan memang nisbi ya. Nisbi itu artinya apa? Tergantung ya. Jadi sebagian orang menganggap bahwa cantik itu kalau gemuk, kalau kurus itu tidak cantik. Ada lagi yang menganggap langsing cantik nih. Ada yang menganggap tinggi cantik, ada yang menganggap yang mungil yang cantik, macam-macam. Kalau orang-orang Arab awail, orang-orang Arab dulu itu menganggap paling cantiknya wanita itu adalah paling gembrotnya wanita ya. Jadi semakin gemuk, semakin gembrot ini Masya Allah, ini sudah jadi rebutan banyak orang. Itu zaman dulu, ya. Zaman sekarang tampaknya sudah tidak begitu lagi. Wallahu alam kalau masih ada adat seperti itu. Tapi kata Syekhuna Hamid Al-Bukhari, zaman dulu ya, di masa para sahabat, tabi'in dan sebagainya, itu kalau ada wanita paling gendut, nah inilah yang paling dicari-cari oleh para kaum laki-laki, banyak sekali yang melamarnya. Maka jamal ini, kecantikan ini bisa juga kecantikan yang bersifat maknawi, yaitu yang tidak tampak. Misalnya kecerdasan. Kecerdasan itu satu keindahan yang ada pada seseorang yang itu tidak tampak atau tidak terlihat dengan kasat mata. Ya, maka ini adalah cantik maknawi. Nah, dua-duanya ini bisa dimaksud di dalam kata-kata jamaliha. Masalah kecantikan ini saya teringat beberapa kata-kata orang-orang Arab ya. Sebagian mereka mengatakan al-bayadu nisful jamal. Putih itu adalah separuh dari kecantikan. Itu juga nisbi juga. Ada yang suka yang tidak putih misalnya. Mungkin karena sudah terbiasa dengan yang kulit putih, akhirnya dia sukanya yang berbeda. Nah, itu sesuatu yang nisbi sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa asy'aru ahadul jamalain. Nah, kalau ini tampaknya ada hadisnya ini ya. Rambut itu adalah salah satu dari kedua kecantikan. Artinya kalau melamar seorang wanita, tanyalah tentang rambutnya sebagaimana dia bertanya tentang cantiknya. Fa inna sya'ra ahadul jamalain, karena rambut itu salah satu dari kedua kecantikan. Ini hadis riwayat Dailami, derajatnya adalah maudhu, derajatnya adalah palsu.
Demikian juga saya ingat perkataan Ibnu Umar, dia mengatakan al-ajizah ahsanul wajhain. Pantat itu adalah paling cantiknya dua wajah. Maka ditanya oleh orang-orang, apa maksud Anda? Dia mengatakan kalau wajah cantik itu banyak, tapi pantat yang cantik itu tidak banyak. Mungkin yang dimaksud adalah yang besar, bagaimana Allah alam. Ala kulli hal, dari kalimat-kalimat yang saya nukil ini menunjukkan bahwa kecantikan itu sangat-sangat nisbi, tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, "Fadhfar bidzatiddin, pilihlah yang punya agama, yaitu yang solihah." Ini penjelasan para ulama bahwa dzatuddin itu maksudnya as-solihah. Maka kalau kita memilih yang punya agama, pasti taribat yadaka, berdebu kedua tangan kita, yaitu kita beruntung. Ini menurut tafsiran pertama. Taribat yadak, kalau diterjemahkan perkata, taribat, berdebu, yadaka, kedua tanganmu. Maksudnya apa? Beruntung kamu. Ini tafsiran pertama ya. Kenapa orang beruntung diungkapkan dengan kata-kata berdebu tangannya? Karena zaman dulu orang Arab itu sangat suka dengan orang yang dermawan. Nah, kalau orang dermawan tamunya banyak sehingga dia banyak memasak. Kalau banyak memasak tangannya akan berdebu karena banyak masak ya. Zaman dulu masak masih dengan api. Nah, maka dia beruntung seperti beruntungnya orang-orang yang dermawan, banyak yang suka, banyak yang datang, banyak yang mendoakan dia. Atau tafsiran kedua sebagaimana yang saya terjemahkan tadi, taribat yadaka, berdebu kedua tanganmu, maksudnya kamu akan rugi. Maka kalau diartikan kamu akan rugi, berarti di sini ada kalimat yang dihapus ya. Fa illam taf'al, ya, kalau kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan ini, maka kamu akan rugi. Nah, orang yang rugi diungkapkan dengan kata-kata tangannya berdebu ya wajar, karena orang yang tangannya berdebu berarti dia jatuh ke tanah, ini sesuatu kerugian. Tapi karena itu bagi yang belum menikah, maka hendaklah yang diperhatikan adalah sabda Nabi SAW bagian akhir ini, fadhfar bidzatiddin taribat yadaka. Kecantikan itu memang selalu dipikirkan oleh para laki-laki ya, sebelum dia menikah. Tapi ketika dia sudah menikah, pasti dia akan berubah pikirannya, yang lebih dipikir adalah tentang pendidikan anak-anaknya. Nah, baru di situ dia paham bagaimana, kenapa Nabi SAW di sini mengatakan pilihlah yang memiliki agama. Ya. Karena kalau tidak memiliki agama, ya pendidikan anaknya akan kacau. Tapi kalau dia memiliki agama yang bagus, maka pendidikan anaknya insya Allah menjadi sangat mudah dan berkah insya Allah Ta'ala. Tapi inilah yang dapat kita sampaikan dalam hadis ini. Kita lanjutkan hadis ke-22. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba," apabila melamar ahadukum, salah satu kalian, al-mar'ah, seorang wanita, fa in istata'a yanzur minha, kalau dia mampu untuk melihat dari wanita tadi, ma yad'uhu ila nikahiha, sesuatu yang memotivasi dia untuk menikahnya, falyaf'al, hendaklah dia lakukan melihat tadi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, rawi-rawinya thiqat dan disahihkan oleh Imam Hakim. Yang dimaksud idza khataba, apabila melamar, itu maksudnya apabila hendak melamar. Jadi misalnya kita diberitahu seseorang, ini ada akhwat, akhlaknya bagus begini. Nah, maka jangan langsung dilamar, tetapi hendaklah nazar dulu, yanzur, melihat. Melihat, yang dilihat apa? Ma yad'uhu ila nikah, sesuatu yang bisa memotivasi dia untuk menikahnya. Menurut mayoritas para ulama, yang dilihat di sini maksudnya adalah dua tempat saja, yaitu wajahnya sama telapak tangan. Wajah kenapa? Karena sumber kecantikan adalah di wajah. Seseorang disebut cantik itu pasti apa? Dilihat pada wajahnya. Karena sifat cantik itu biasanya dinisbatkan kepada wajah. Adapun kedua telapak tangan ini sudah mewakili dari anggota tubuh yang lain. Jadi misalnya tangannya besar atau tangannya kecil atau tangannya lembut ya, atau kulitnya bagaimana. Nah, itu semuanya sudah terwakili dari tangan. Semua anggota tubuhnya sama, yaitu sama dengan tangan yang dia lihat tadi. Adapun mazhab Hambali, mereka menambahkan boleh untuk melihat rambutnya wanita tadi. Jadi ketika melamar, kemudian minta fotonya yang dalam posisi tidak pakai jilbab, tidak ada masalah. Ini menurut mazhab Hambali. Tapi tentu saja kalau wanita itu rela ya, kalau dia tidak rela ya jangan dipaksa untuk memberikan fotonya yang tanpa jilbab. Lebih aneh lagi mazhab Zahiri, dia mengatakan bahwa apapun dari wanita tadi boleh dilihat, meskipun wanita itu sedang
tidak pakai busana sama sekali, misalnya sedang mandi kemudian diintip dari genteng misalnya, ya, karena ingin mengetahui bagaimana wanita tersebut. Ini mazhab zahiri, seluruh tubuhnya boleh dilihat, karena di sini kata-katanya ma, ya, sesuatu yang apapun, ya. Ma itu dalam bahasa Arab disebut isim mausul, yang isim mausul itu menunjukkan umum. Jadi semua apapun yang bisa menarik dia untuk menikahinya, maka seluruh tubuhnya bisa dia lihat nih. Tapi ini pemahaman seperti ini tentu saja sangat jauh dari kebagusan agama Islam, ya, sehingga sangat jauh dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu ketahuilah kaidah yang saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya fahmus salaf hujjah. Pemahaman ulama salaf itu hujjah. Tidak ada satupun ulama salaf, salaf itu adalah tabi'in, sahabat, tabi'in sama tabi'in, yang membolehkan wanita yang akan dilamar untuk dilihat seluruh tubuhnya, enggak ada. Yang membolehkan itu hanyalah apa? Mazhab zahiri, dan mazhab zahiri ini munculnya setelah masa ulama salaf. Nah, sehingga pemahaman mazhab zahiri memang kadang-kadang menabrak fahmus salaf, sementara kita harus memahami dalil ini dengan fahmus salaf, pemahaman salaf, karena pastilah ulama salaf itu lebih paham, lebih bagus pemahamannya terhadap dalil daripada kita-kita yang bukan salaf ini. Tapi maka ringkasnya hanya boleh dilihat dua tempat, ya, wajah sama anggota apa. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.